Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, pendengar yang budiman, yang senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersyukur atas segala capaian yang telah kita peroleh, atas segala anugerah yang telah kita dapatkan. Semoga dengan syukur kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa memperbanyak membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mensuri tauladani beliau sebagai khairul khalqi, sebagai sebaik-baiknya makhluk, dan sebagai seseorang yang menjadi suri tauladan bagi manusia yang ada di dalam hidup dan kehidupan ini. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, para pemirsa yang budiman, di dalam kesempatan kuliah 7 menit ini saya ingin membawakan materi tentang betapa pentingnya berakhlak yang baik. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berakhlak baik atau berakhlak yang luhur, berbudi luhur adalah dambaan bagi seluruh manusia. Berakhlak baik sesama manusia yang lainnya, berakhlak baik terhadap makhluk yang lainnya, berakhlak baik terhadap Al-Khaliq Tuhannya adalah merupakan keharusan bagi kita. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan akhlak inilah sebetulnya yang ada dalam ajaran Islam yang menempati posisi yang sangat penting, sehingganya Islam sebagian besar ajarannya adalah tentang akhlak atau budi pekerti ini. Sehingganya diturunkannya baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam hidup dan kehidupan ini juga ditandai, diawali dengan adanya kebobrokan akhlak, kehancuran budi pekerti, atau yang terkenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Sehingganya diutusnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, misi terbesarnya adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kepribadian, akhlak, perilaku. Wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlak, dan tidaklah aku diutus kecuali untuk memperbaiki budi pekerti. Dan dengan demikianlah sehingganya baginda Nabi besar Muhammad SAW diutus ke dunia ini, misinya adalah memperbaiki akhlak dalam hidup dan kehidupan manusia, dalam kehidupan yang ada di alam raya ini. Dengan misi itulah akhirnya beliau menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam, alam manusia, alam makhluk yang lainnya, dan seluruh kehidupan-kehidupan yang ada di alam maya pada ini. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
apabila kita melihat siapa manusia yang paling baik budi pekertinya, siapa seseorang yang paling baik akhlaknya, maka Allah sendiri menjamin di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat agung. Ini adalah merupakan tolak ukur bagi kita. Baginda Rasulullah SAW tidak hanya baik di mata orang-orang yang mencintai beliau, di mata para sahabat, tetapi Nabi besar Muhammad SAW juga adalah sebagai manusia yang baik di mata musuh-musuhnya. Nabi Muhammad SAW tidak hanya baik dalam pandangan Allah dan para malaikat, tetapi Nabi Muhammad SAW juga baik di hadapan seluruh makhluk yang ada ini. Baik itu dari kalangan manusia, baik itu dari kalangan jin, baik itu dari kalangan setan, baik itu dari kalangan binatang. Semuanya mengakui bahwa kepribadian, bahwa perilaku, bahwa tindak tanduk pola baginda Rasulullah SAW adalah benar-benar sangat mulia dan sangat agung. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itulah, apabila kita di dalam hidup dan kehidupan ini senantiasa berusaha untuk mensuri tauladani beliau, mulai dari kita bangun dari tidur kita hingga kita mau tidur lagi, berusaha untuk mensuri tauladani dari beliau, maka ajarannya tak akan pernah habis. Mulai kita dari anak-anak hingga kita dewasa, mulai kita dari manusia biasa menjadi seorang pemimpin yang tertinggi, semuanya diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana beliau menjadi kepala rumah tangga, bagaimana beliau menjadi seorang pemimpin umat, semuanya tercermin di dalam kepribadian baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah dari baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam hidup dan kehidupan kita. Kita mulai dari hal-hal yang terkecil yang bisa kita lakukan di dalam hidup dan kehidupan ini. Mungkin kita hanya bisa mencontoh kepribadian beliau, seseorang yang penyabar, maka kita berusaha untuk menjadi pribadi yang sabar. Mungkin kita bisa mencontoh dari kepribadian beliau yang bisa supel, bergaul, terbuka dengan berbagai kalangan. Kita contoh beliau, bagaimana beliau bergaul dengan sesamanya tanpa memandang ras, tanpa memandang agama, tanpa memandang golongan, tanpa memandang derajat sosial yang ada di masyarakat. Mungkin kita bisa mensuri tauladani bagaimana keramahan beliau. Beliau menyantuni, menyayangi orang-orang yang memusuhinya. Beliau tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan yang serupa, tetapi beliau justru sebaliknya, membalas kejahatan yang dilakukan orang lain dengan berbagai kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan. Kisah yang terbesar yang sudah terkenal dalam kehidupan baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau pernah dilempari di dalam berdakwahnya dengan kotoran unta, tetapi justru beliau mendekati, menyapa, merangkul orang yang suka melempari itu dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian, sehingganya menghasilkan orang yang memusuhi, yang senantiasa melempari beliau dengan kotoran, akhirnya ikut di dalam ajaran agama Islam. Inilah salah satu dakwah terbesar dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kepribadiannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pribadi yang agung dan mulia. Marilah kita senantiasa mencontoh kepribadian
Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mempunyai sifat 4 yang terkenal, yaitu sidik, amanah, fatonah, tabligh. Marilah kita juga berusaha untuk mempunyai sifat-sifat tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.